Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man adallana subulal hidayah wa azahta amba syairina ghisawatal hiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa syira wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira amma ba'd. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang berbahagia ini. Allah masih berikan kita kesempatan bisa menikmati Ramadan. Allah berikan kita kesehatan, kemampuan menjalankan aktivitas ibadah puasa. Mudah-mudahan rangkaian ibadah puasa yang kita laksanakan di tahun ini senantiasa dapat ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita diakan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Betapa luar biasanya Allah memberikan nikmat kepada kita, sehingga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Kalau ibarat air laut yang luas, lautan yang luas, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menimba, mengambil air laut itu sepuasnya, tak bakalan berkurang itu air laut. Allah berikan kita Ramadan tempat untuk mengambil seluruh amaliyah, mengambil pahala-pahala yang luar biasa. Allah berikan Ramadan kepada kita tempat berdoa, diijabahnya doa. Allah berikan Ramadan kepada kita penuh dengan keberkahan luar biasa. Oleh karena itu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dengan luar biasanya Ramadan, mari sama-sama kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, jangan lengah. Jangan ada sedetik pun yang kita lalai dari Ramadan ini. Jangan ada sekejap pun yang kita tidak ambil bagian dari Ramadan ini. Karena jangan sampai, kata Rasul, banyak orang yang puasa diberikan kesempatan mendapatkan Ramadan tapi tak ada hasilnya. Jangan kita sampai seperti itu. Baru seminggu barangkali lebih kurang kita puasa, tapi tak terasa ini dah mau habis juga, ini sebentar lagi Ramadan. Pertanyaannya, apa yang kita dapatkan dari Ramadan? Luar biasanya nih Ramadan, rugi besar kalau kita tidak dapat apa-apa. Rugi besar. Salah satu kelebihan Ramadan ini adalah diijabahnya doa. Doa silahul mu'minin, doa itu senjatanya kita orang mukmin. Jangan sampai kita tidak manfaatkan ini berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah sebutkan juga uduni astajib lakum. Allah sudah jelaskan kepada kita bahwa ketika kita meminta kepada Allah, pasti Allah kabulkan.
apalagi di bulan Ramadan. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin anak kita jadi anak yang soleh. Kita ingin anak kita menjadi orang pintar. Pertanyaannya, sudahkah kita minta pintar itu kepada Allah? Karena yang punya pintar itu adalah Allah. Kita orang tua sudah pernah minta enggak kepada Allah? Usaha wajib. Kita semua yang hadir di sini, saya yakin dan percaya, pengen jadi orang kaya. Pertanyaannya, sudah pernahkah kita minta kaya kepada Allah? Coba kita tanya masing-masing kita yang hadir, pernahkah kita meminta kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang kaya? Besok kita minta lagi, ya Allah jadikan saya orang kaya. Emang salah minta jadi orang kaya? Tidak. Terus pertanyaannya, kenapa kita tidak minta kaya kepada Allah sementara dalam hati kita pengen jadi orang kaya? Ini kesempatan Bapak Ibu. Di bulan Ramadan dicepatkan Allah kita bangun. Bangun kita menjelang sahur. Cepat manfaatkan itu, sholat tahajud, sholat hajat, sholat meminta kepada Allah. Kalau setiap hari kita Bapak minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak saya si Fulan, si Budi ini jadi anak yang soleh, jadi anak yang pintar. Setiap hari. Besok juga begitu, sebelum sahur kita sholat tahajud, sholat hajat, ya Allah jadikan anak saya si Budi jadi anak yang soleh, anak yang pintar. Setiap hari. Kira-kira Bapak, pertanyaannya, setelah Lebaran pas masuk Idul Fitri, jadi anak soleh hingga anak kita itu nanti? Coba. Setiap hari dari awal Ramadan sampai berakhir Ramadan kita minta anak kita si Budi menjadi anak yang soleh, anak yang pintar. Kira-kira pas Idul Fitri jadi anak soleh apa tidak dia? Kalau ada yang mengetawain ini, kalau ada yang ragu dengan ini, berarti ragu dia dengan kekuasaan Allah. Bukankah Allah maha segalanya? Bukankah Allah maha segalanya? Allah maha menyembuhkan. Sakit sedikit bawa ke dokter, sakit sedikit bawa ke dokter. Emang yang menyembuhkan dokter? Usaha wajib, usaha sekali lagi wajib usaha. Bukan saya menyediakan usaha, tetapi kalau usaha tidak dibarengi dengan doa minta kepada Allah, yang punya kepintaran, yang punya kesehatan, yang punya kekayaan ada Allah. Tanya diri kita masing-masing, sudah minta enggak kita kepada Allah? Atau kita tunjukkan kesombongan kita bahwa kita tidak pernah minta kepada Allah, cukup berusaha? Tidak boleh. Apakah dengan belajar cukup untuk jadikan anak kita pintar? Tidak. Berapa banyak orang yang pintar, orang yang belajar tapi tak pintar-pintar juga. Bahkan kadang-kadang kepintarannya itu membawa celaka bagi dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita harus barengi usaha dengan doa, barengi dunia dan akhiratnya. Kita berusaha wajib, pergi pagi pulang petang wajib, tapi jangan lupakan yang memberi rezeki itu Allah. Minta rezeki itu kepada Allah. Yang punya kaya itu Allah, bukan bos kita, bukan pimpinan kita. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita manfaatkan Ramadan ini dengan baik, dengan senantiasa terus meminta kepada Allah. Yakinlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin sering kita meminta kepada Allah, semakin sayang Allah kepada kita. Apapun yang kita minta silakan. Bukankah Ramadan tempat meminta? Bukankah Allah sudah jelaskan bahwa siapa yang meminta pasti akan diberi? Memang terkadang tidak otomatis Bapak, karena Allah maha tahu kemampuan kita. Karena Allah tahu, Allah maha tahu yang sanggup bagi kita. Ini kira-kira kalau saya berikan apakah ini baik bagi dia? Allah maha tahu. Kalau saat ini Allah belum berikan, bisa saja besok Allah berikan. Karena memang Allah maha tahu tentang kita. Oleh karena itu jangan lelah, jangan pernah bosan untuk meminta kepada Allah. Beda meminta kepada makhluk.
Kalau hari-hari kita meminta, hari-hari kita minta kepada orang, bosan juga orang lama-lama, jenuh juga orang lama-lama. Tetapi beda kepada Allah. Semakin sering bapak ibu meminta kepada Allah, semakin sayang Allah sama kita. Bahkan doa adalah bahagian dari ibadah. Doa itu juga bahagian dari ibadah. Oleh karena itu, semakin banyak berdoa berarti semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada zuhur kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terlebih khusus kepada saya pribadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah saya minta ampun, kepada hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah sekalian saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.